Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Bainab. Kali ini akan menjelaskan tentang transaksi dengan konsiderasi penting. Pada materi kali ini kita akan membahas 4 jenis transaksi. Pertama, diskon atau potongan. Yang kedua, pembayaran di muka. Ketiga, depresiasi aset tetap. Dan keempat, piutang tak tertagih. Sebelumnya mari kita sama-sama mengingat kembali jenis-jenis akun ya. Kita punya 5 akun dasar yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dengan saldo normal untuk aset, saldo normalnya di debit, liabilitas saldo normalnya di kredit, ekuitas di kredit, pendapatan di kredit, dan beban di debit. Ini sangat penting untuk kita jadikan acuan dalam menjurnal ya nantinya. Oke, kemudian cara mencatat jurnal kita urut secara waktu ya. Jadi secara kronologis tanggal pertama dulu dari tanggal awal sampai tanggal terakhir, kemudian tulis keterangannya, tulis referensinya jika sudah dipindahkan atau diposting ke buku besar, tulis debitnya dan selalu tulis kreditnya. Jadi selalu sama ya, selalu ada debit dan selalu ada kreditnya. Oke, baik kita masuk ke materi yang pertama yaitu terkait potongan harga atau diskon. Siapa nih yang seneng banget kalau dapat diskon? Nah, diskon itu ada 2 ya secara umum, ada diskon untuk potongan penjualan, berarti kita adalah penjualnya, dan diskon untuk potongan pembelian ketika kita melakukan pembelian. Nah, diskon untuk potongan penjualan berarti kas yang kita keluarkan itu lebih sedikit daripada yang seharusnya, maka kasnya nanti di-debit, plus ada penambahan debit di diskon, kemudian penjualannya baru dikredit. Contohnya, kita beli, barang harganya 800.000, tapi kita mengeluarkan uang hanya 600.000, maka kasnya tercatat di debit 600.000, diskonnya 200.000, penjualan di kredit 800.000. Ini asumsinya menggunakan gross method of reporting discount, artinya nanti penjualannya akan dikurangin diskon gitu ya, sehingga kita tahu berapa sih penjualan bersih atau net methodnya ya. Sales-nya. Oke. Yang kedua adalah potongan pembelian. Potongan pembelian itu dilakukan ketika, kita melakukan pembelian kemudian ada diskonnya, maka kas yang kita keluarkan tentu lebih sedikit dibanding yang seharusnya. Misal kita membeli barang harga 500.000, maka pembelian atau persediaan atau apa yang kita beli misalnya perlengkapan gitu ya 500.000, diskonnya misal 100.000 kemudian kasnya 400.000. Nah ini juga asumsinya kita menggunakan metode periodik ya, bukan metode perpetual. Kalau metode perpetual, diskonnya ini nggak usah dicatat ya, jadi yang kita catat hanya kas dan pembeliannya dicatat sejumlah uang yang kita keluarkan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke materi pembayaran di muka atau accrued expense. Contoh pembayaran di muka adalah pembayaran yang kita bayar untuk manfaat yang agak panjang. Contohnya apa? Misalnya kita nyewa ruko untuk 1 tahun gitu ya, nyewa mobil untuk 1 bulan ke depan tapi di awal dicatat gitu ya, atau biasa tahunan sih. Seperti contohnya kita bayar asuransi, jiwa ya yang dibayar tahunan gitu ya, itu disebut pembayaran di muka. Contohnya misalnya gini, kita punya usaha mau nyewa ruko setahun harganya 6 juta murah banget ya. Ini contohnya ya, maka kita catatnya gimana? Kita biasanya kan langsung catat sebagai beban sewa ya, tapi kalau sekarang kita catatnya sebagai sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini termasuk akun real atau akun yang ada di, sisi aset ya. Dia setara dengan kas dan piutangnya termasuk sebagai aset lancar. Sewa di Bali Muka 6 juta, kasnya, 6 juta gitu ya. Tidak dicatat sebagai beban sewa ya untuk pencatatan pembayaran-pembayaran dibayar duluan atau lebih awal dibanding manfaatnya. Nah, kita masuk yang agak lebih rigid yaitu tentang penyusutan aset tetap atau depreciation. Nah, aset tetap itu adalah aset atau harta yang kita miliki, dengan pemakaian lebih dari 1 tahun. Karena lebih dari 1 tahun, maka nanti di akhir periode pelaporan keuangan itu ya, itu ada beban penyusutannya. Kenapa ada beban penyusutan? Karena biasanya manfaat asetnya menurun. Nah, jenis aset tetap tuh, nggak semuanya juga ada penyusutannya. Contoh tanah ya, tanah tuh diasumsikan tidak mengalami penyusutan karena nilainya selalu naik. Kemudian ada bangunan, ada peralatan, ada kendaraan. Nah, yang didepresiasi gimana? Kita lihat dari biaya historisnya. Berapa sih dulu harga perolehannya? Bukan biaya beli ya, harga belinya, tapi biaya historis. Untuk mendapatkannya kita berapa sih, membutuhkan biaya berapa. Kemudian ekspektasi waktu pemakaian, bisa dipakai berapa lama? 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun gitu ya. Kemudian antisipasi nilai sisa atau residual value, berapa nih kalau dijual lagi di akhir periode. Misalnya kita mau,
beli kendaraan diasumsikan bisa dipakai 5 tahun, setelah 5 tahun harga jualnya berapa gitu, namanya residual value ya. Kemudian pola alokasi ya, nanti apakah setiap tahunnya dianggap sama penyusutannya atau tahun pertama lebih banyak pemakaiannya dan seterusnya ya. Nah, kita masuk ke biaya historis dulu ya. Biaya historis itu adalah, berapa biaya atau pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Contoh, Nyonya Lisa beli peralatan tanggal 1 Januari sebesar 5 juta, tapi ada ongkirnya 300 ribu. Kemudian ada biaya pasang 400 ribu sama finishing ya, karena ternyata barangnya belum dicat belum di-finishing begitu ya, kemudian harganya 300 ribu biaya finishingnya. Maka jurnalnya ini bisa dilakukan seperti ini ya. Pertama kita tulis harga peralatannya 5 juta, beban ongkirnya 300 ribu, biaya pemasangan 400 ribu, dan lain-lain 300 ribu, sehingga total kas yang keluar adalah 6 juta. Nah, kemudian baru tuh beban ongkos kirim, pemasangan dan lain-lain kita bebankan ke peralatan, sehingga nilai peralatan totalnya 6 juta seperti itu ya. Nah, ini untuk menentukan harga perolehan atau harga historis ya. Setelah diperoleh harga historis, kemudian ada penyusutan, kita bisa lakukan penyusutan dengan pilihan 3 metode. Pertama, straight line method atau garis lurus, ini yang paling terkenal ya. Jadi setiap tahunnya sama. Gimana cara ngukur atau cara menghitung biaya penyusutan untuk, metode garis lurus? Pertama, biayanya tadi misalnya 6 juta dikurang residual value di akhir tahun pemakaian, misalnya tahun kelima itu ada nilai yang bisa dijual berapa, kemudian dibagi umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya contohnya tadi 5 tahun gitu ya. Yang kedua, jadi misalnya kita punya tadi ya, barang peralatan harganya 6 juta, di akhir tahun kelima kita anggap bisa dijual dengan harga 1 juta, maka 6 juta dikurang 1 juta dibagi 5 tahun gitu ya, itu cara menghitungnya. Yang kedua, double declining balance method atau DDB. Ini cara mengukurnya, pertama cost atau biayanya tadi dikurang accumulated depreciation. Berarti kalau tahun pertama kan belum ada ya, berarti cost dikurang kosong kalau tahun pertama. Nanti tahun kedua, accumulated, depreciation-nya dari tahun pertama. Kalau ketiga berarti tahun kedua. Tahun kedua dan tahun ketiga gitu ya, diakumulasikan. Dikali 2 dibagi expected full life. Jadi kalau misalnya kita punya tadi 5 tahun, 2/5. Nah, nanti di akhir periode tahun kelima itu nilainya itu dikurangi dengan, nilai residu, begitu ya. Dan yang ketiga adalah unit of production method. Ini terutama untuk aset tetap yang sifatnya, produktif ya, misalnya kayak mesin gitu ya, atau peralatan yang dia menghasilkan barang itu bisa disusutkan dengan, mengukur dulu berapa sih ekspektasi produksinya setiap tahun gitu ya. Nanti baru dikali gitu. Misalnya contohnya kita punya barang harganya 6 juta gitu ya, kemudian, eee, kira-kira sebelumnya bisa kalau udah nggak dipakai lagi masih bisa dijual harganya 1 juta, berarti 5 juta dibagi nih kira-kira, barang tersebut bisa menghasilkan berapa banyak unit produksi, misalnya 30 ribu berarti 5 juta dibagi 30 ribu, maka, per produksinya nanti dikalikan gitu ya, penyusutannya dikalikan dengan unit of production tersebut, begitu ya. Ini kita contohin dulu yang paling sering dipakai misalnya ya, Nyonya Risa punya peralatan harganya 6 juta, bisa digunakan 5 tahun dengan nilai sisa 1 juta. Artinya di akhir tahun kelima itu barang masih bisa dijual dengan harga 1 juta. Maka penghitungannya adalah 6 dikurang 1 dibagi 5, ya berarti 1 juta ya. Kemudian penjurnalannya adalah beban penyusutan peralatan di debit, kemudian di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan senilai 1 juta rupiah, gitu ya. Kita masuk kemudian ke materi yang keempat, yaitu uncollected receivable atau piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih itu seperti apa sih? Biasanya ya kalau kita penjualan secara kredit, atau bahasa warungnya ngebon gitu ya, itu selalu ada pihak lain yang tidak tidak mampu untuk melunasi, eee, penjualan kredit atau piutang kreditnya, transaksi kreditnya karena banyak hal ya. Contohnya misalnya nggak tertagih itu kenapa? Pertama dia melewati jangka waktu belum bayar juga, yang kemudian udah ditagih tapi belum, sesuai dengan penagihan belum melunasi, atau krediturnya bangkrut atau gagal bayar misalnya kayak kena kebakaran, Covid, pandemi, dan seterusnya. Nah ini cara mencatatnya ada 2, pertama direct write off artinya langsung dihapus piutangnya, atau yang kedua allowance ya kita lakukan penyisihan secara bertahap. Maaf ya, contohnya
Nah, ini cara mengukurnya, menghitungnya, berapa sih yang akan tertagih itu bisa berdasarkan, jumlah penjualan kredit, bisa juga berdasarkan daftar umur piutang. Tapi yang paling sering kita menggunakan daftar umur piutang ya, berarti jangka waktunya kita lihat. Misalnya pelanggan kita ada 5, ya masing-masing berapa sih jatuh temponya, apakah udah jatuh tempo berapa, yang udah lewat jatuh tempo lebih dari 1 bulan, yang kurang dari sebulan, lebih dari sebulan gitu ya, lebih dari, 3 bulan itu berapa, kita hitung, kemudian kita estimasi tata tagihnya ya, kita hitung atau kalau di bank namanya, kolektabilitasnya bagaimana, ya gitu ya, sehingga dapatlah gitu ya nilai berapa yang tidak tertagih. Nah, nilai tidak tertagih ini contohnya, 1.562.000, maka kita bisa jurnal seperti ini. Kalau metode langsung, kita jurnalnya dengan cara beban piutang tak tertagih pada piutang usaha. Kalau metodenya penyisihan, maka dijurnal dengan cara beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Kalau metode langsung, lihat ya, piutang kita langsung hapus gitu, artinya nanti performa keuangan kita sebenarnya agak buruk ya. Tapi kalau metode penyisihan, makanya ini yang paling sering dipakai, piutangnya nggak langsung terhapus ya. Jadi, tetap, performa penjualan kita tetap baik gitu ya. Kita lakukan, buangnya kira-kira gitu ya ke penyisihan. Nah seperti itu Bapak Ibu mudah-mudahan dapat dipahami, kita bisa lanjut ke latihan soal, silahkan dikerjakan latihan soalnya ada sekitar 6, pertanyaan yang bisa Bapak Ibu pilih, kemudian jelaskan metode apa yang nanti digunakan, begitu ya. Oke demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, jika masih ada pertanyaan bisa nanti kita lanjut di diskusi berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.